Ya, salam teman-teman semua. Puji Tuhan, di hari ini saya rindu untuk berbagi renungan firman Tuhan kepada kita, terambil di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, tetapi yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dari bacaan yang kita baca ini, saya membuat tema untuk kita renungkan bersama, yaitu identitas yang jelas. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai identitas yang jelas, kata identitas ini seringkali kita mendengarkan ataupun kita sendiri mengucapkan. Tapi tahukah kita apa yang dimaksud dengan identitas? Ya. Identitas ini bukan saja berbicara soal KTP, ya. Bukan seperti hal-hal yang ada pada diri kita saja, tetapi mencakup banyak hal. Kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, ya, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Jadi menurut kamus bahasa Indonesia, identitas sama halnya dengan jati diri, menunjukkan jati diri, menunjukkan ciri-ciri seseorang. Ya, jadi saudara-saudara, identitas dapat diartikan sebagai jati diri. Nah, jati diri ini mencakup aspek-aspek seperti nilai-nilai, ya, seperti keyakinan. Nah, jadi keyakinan ini dapat mempengaruhi jati diri seseorang. Ya, begitu juga dengan budaya, kebudayaan. Nah, sama halnya contoh seperti kita yang dari Indonesia Timur, mungkin dari adat-adat kita atau cara kita berbicara. Ya, logat kita itu bisa menunjukkan identitas kita. Ya, ataupun mungkin dari suku-suku yang lain, misalnya dari suku Batak, ya kan, dari cara ia berbicara, kita bisa tahu, kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata orang ini, tanpa dia memperkenalkan diri aja kita udah tahu bahwa dia ini berasal dari daerah ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, pengalaman juga dapat mempengaruhi jati diri. Ya, jadi teman-teman, jati diri ini mencerminkan cara seseorang melihat dirinya sendiri. Jadi jati diri ini mencerminkan cara seseorang melihat dirinya sendiri, saudara-saudara. Nah, menurut Erikson, jadi Erikson ini adalah seorang psikolog, ya, dia mendefinisikan tentang identitas. Nah, kalau identitas ini menurut Erikson itu berkaitan dengan pencarian dan pengembangan diri sendiri selama masa remaja. Jadi Erikson ini dia berpendapat bahwa berbicara mengenai identitas ini berbicara mengenai pengembangan, ya. Seseorang mencari identitas atau mencari jati dirinya. Nah, ini contoh seperti anak-anak usia remaja. Tentu kita pernah mengalami yang namanya usia remaja, ataupun mungkin teman-teman semua yang masih dalam remaja, tentunya saat ini sedang mencari jati diri. Nah, tetapi hal ini kita juga harus mencari jati diri dalam hal yang positif. Jangan-jangan kita sebagai seorang pria, tetapi kita mau menjadi seorang wanita. Nah, ini juga tidak bagus, ya. Baiklah seorang pria menjadi seorang pria, begitu juga wanita menjadi seorang wanita. Identitasnya itu harus jelas. Nah, begitu teman-teman. Nah, saudara-saudara, menurut hal-hal yang umum yang sudah kita lihat dari tadi, saya juga ingin membawakan kita ke dalam teks yang kita baca tadi. Identitas yang jelas berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat surat ini, ya, Efesus ini secara keseluruhan, ya, surat ini menyentuh berbagai aspek kehidupan Kristen. Jadi di dalam Efesus ini Paulus memberikan ajaran-ajaran yang teologis kepada jemaat-jemaat di Efesus. Ya, jadi bukan saja bicara soal jemaat pada masa lalu di Efesus, tetapi ini merujuk kepada kita yang hidup di masa kini. Mengapa Paulus memberikan ajaran-ajaran yang teologis kepada jemaat di sana, kepada kita saat ini? Karena saudara-saudara, kita melihat bahwa pada waktu itu memang jemaat di sana hidup berdasarkan logika. Ya, apa yang mereka berpikir masuk dalam
pemikiran mereka, masuk di dalam otak pikiran mereka, itu yang mereka lakukan. Ya, perlu kita ketahui bahwa berbicara mengenai hal-hal yang teologis, terkadang hal yang logis belum tentu teologis. Nah, ini yang Paulus tekankan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Paulus juga ingin tekankan supaya kita menerapkan etika Kristen. Nah, sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan etika kita sebagai orang Kristen. Ya, yang ketiga itu Paulus juga menekankan pentingnya persatuan dalam tubuh Kristus. Ya, jadi penting ya, persatuan dalam persekutuan. Ya, apa gunanya persekutuan kalau tidak adanya persatuan? Itu penting, saudara-saudara. Yang keempat itu Paulus juga memperingatkan tentang ancaman filsafat dan ajaran palsu. Ya, pada waktu itu memang banyak sekali guru-guru palsu yang memberikan pengajaran yang sesat, sehingga ini menjadi tantangan, ini menjadi hambatan perkembangan, pertumbuhan kerohanian jemaat pada waktu itu. Nah, yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita juga seharusnya mempelajari firman Tuhan, sehingga kita mengetahui supaya kita juga tidak tersesat, kita juga tidak bisa terhanyut dalam ajaran-ajaran yang palsu. Apalagi saat ini banyak sekali penyesat-penyesat yang merajalela. Nah, ini penting juga bagi kita supaya kita juga harus mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mudah ya untuk disesatkan. Yang kelima, ya, memberikan petunjuk bagi perkembangan rohani. Nah, ini yang akan kita bahas, saudara-saudara, di mana di dalam teks yang kita baca tadi, ayat ini mengandung nasihat dan ajaran tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya. Ya, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka hidup sebagaimana orang percaya. Konteks pada waktu itu mereka itu adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan, menerima Yesus. Tetapi dalam aplikasinya mereka hidup seolah-olah belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Paulus di sini memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Dan dalam konteks ini Paulus mencoba menerangkan perubahan yang dialami oleh orang-orang percaya. Jadi di sini di dalam ayat yang kita baca ini juga Paulus memberikan sebuah ajaran, bagaimana Paulus memberikan sebuah nasihat bagaimana kita di kehidupan lama dan juga kita dipindahkan menjadi kehidupan yang baru. Ya, kita diubah status dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, perubahan-perubahan apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan tadi? Perubahan apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam bagian A, ayat 8 bagian A, itu perubahan keadaan kegelapan di masa lalu. Kalau kita baca di bagian A, firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kegelapan ini berbicara mengenai keberdosaan. Kita hidup dalam berdosa. Jadi saudara, kegelapan ini bukan hanya sebatas ketidakpahaman akan kebenaran, tetapi juga mencakup kehidupan yang terjebak dalam dosa. Jadi saudara, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka pasti kita akan hidup dalam dosa. Nah, dan dahulu kita hidup sebagai hamba dosa di sini, saudara-saudara. Nah, ini yang Paulus nasihatkan, bahwa kita itu sudah dibenarkan. Kita kalau sudah menerima Yesus, artinya kita itu sudah dibenarkan. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah diubah menjadi anak terang. Ya, perubahan status ya. Itu kita baca dalam ayat yang ke-8 bagian B. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, kalau tadi dahulunya, tapi sekarang. Artinya sudah terjadi. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan ini memberikan kabar baik bahwa kita tidak lagi berada dalam kegelapan atau kita tidak lagi berada dalam keberdosaan. Ya, jadi melalui kasih dan kuasa Tuhan Yesus, kita telah diubah menjadi anak-anak terang. Jadi saudara, ini bukan hasil usaha atau kebaikan kita sendiri, melainkan anugerah yang luar biasa dari Allah yang memilih kita untuk diselamatkan. Ya, jadi saudara-saudara, kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, ya, bukan karena kita mampu, bukan dengan perbuatan baik kita. Kita diselamatkan
karena anugerah daripada Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan. Jadi patokan kita selamat bukan adalah dengan cara kita berbuat baik. Konsep kekristenan, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan kita mampu berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan. Ada aplikasi. Kita diselamatkan, makanya kita mampu berbuat baik. Coba kalau kita masih hidup dalam kegelapan, pasti kita tidak mengenal yang namanya perbuatan baik. Ya, kita harus tahu bahwa perbuatan baik belum tentu benar. Tetapi kalau kita mampu hidup benar, hidup dalam kebenaran, pasti kita mampu melakukan kebaikan. Ya, jadi orang Kristen, keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita baik, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan kita berbuat baik bukan untuk mau masuk surga. Kita berbuat baik bukan untuk kita mau selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita itu sudah diselamatkan. Ya, saudara-saudara, kita akan melihat poin yang ketiga adalah hidup sebagai anak terang. Ya, dalam ayat yang ke-8 bagian C, firman Tuhan katakan, sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini ada sebuah perintah, hiduplah sebagai anak terang. Perintah ini bukan menunjukkan bahwa kita sekali melakukan, tetapi kita harus melakukan secara terus-menerus. Dampak dari keselamatan, aplikasinya adalah kita harus melakukan secara terus-menerus. Nah, saudara-saudara, kita diingatkan untuk hidup sebagai anak-anak terang dan menjalani hidup sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita punya tanggung jawab, saudara-saudara. Kita menjadi orang Kristen, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan, tujuan Tuhan adalah kita harus menjadi berkat. Ya, ini adalah sebuah tuntutan. Kita harus berdampak. Saya berpikir begini, saudara-saudara. Tujuan daripada kita bergaul, tujuan daripada kita bersosial, bukan sekedar menambah teman supaya teman kita banyak, tetapi tujuan daripada kita bergaul, kita bersosial adalah kita harus berdampak, kita harus menjadi berkat. Jadi tujuan daripada kita bergaul, tujuan daripada kita berteman adalah yang terpenting, menjadi berkat. Ya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kita harus menunjukkan identitas kita yang jelas, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi terang dalam hidup tidak hanya tentang mengetahui firman Tuhan. Ya, bukan saja kita tahu tentang firman Tuhan. Kalau kita sekedar tahu saja tidak cukup, saudara. Tetapi kita mau melakukan, kita mau menerapkan di dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting. Banyak orang yang mungkin mengetahui tentang firman Tuhan, ya kan? Bahkan menghafal teks-teks Alkitab. Pertanyaannya, melakukan enggak? Nah, orang yang mengerti firman Tuhan adalah orang yang mau melakukan. Salah satu dosen saya mengatakan pada waktu itu, dia mengatakan demikian, saudara. Orang yang mengerti firman Tuhan tidak dilihat dari tingkat pendidikannya. Mau dia itu SMA, ya, mau dia itu S1, S2, bahkan lebih tinggi lagi. Tetapi ketika dia tidak melakukan, padahal dia mendengarkan, artinya dia tidak mengerti ataupun dia belum memahami firman Tuhan. Jadi orang yang mengerti firman Tuhan dilihat dari bagaimana dia melakukan. Ya, saudara-saudara, ini penting ya. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menerapkan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjadi sumber cahaya di dunia ini. Sesuai dengan ajaran Yesus dalam kitab Matius, ya, pasal 15 ayat 14 sampai 16. Ya. Di sana dikatakan kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Jadi kita ini adalah terang. Kita ini sudah terang. Ya. Kalau kita sudah terang, kita juga harus mampu menjadi terang. Jadi kita diutus untuk menyinari dunia ini dengan kebaikan kita, sehingga orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, sekali lagi bahwa kita harus menunjukkan identitas kita. Ya, kita
kita diselamatkan, artinya kita juga harus berdampak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, singkat saja, yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita adalah sebagai anak-anak terang memiliki identitas yang jelas. Ya, sebagai anak-anak terang memiliki identitas yang jelas. Kalau kita belum memiliki identitas yang jelas, artinya kita masih hidup dalam kegelapan. Kita tidak hanya hidup untuk diri kita, ya, tetapi juga untuk menjadi saksi karya Tuhan di tengah dunia yang berjalan dalam kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman yang kita baca ini, saya mengajak kita, marilah kita bersama-sama menerangi jalan sesama. Ya, kita membagikan kasih dan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak yang dapat melihat dan dapat percaya pada Tuhan yang mengubah kegelapan menjadi terang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus